Melemahnya kurs rupiah membuat biaya produksi dan ongkos logistik para pengusaha makanan dan minuman itu melonjak. Tapi mereka harus bersandar pada penguasa yang setiap 5 tahun sekali bisa berganti. Padahal udah ketemu presiden yang oleh sebagian orang sudah dianggap seperti malaikat. Masa cuma dapat 1,6 triliun? Halo semuanya, apa kabar? Gua sih sekarang dalam kondisi yang sedih ya, tapi ya tetap harus berbesar hati. Kenapa? Ya kemarin kita semua habis ngeliat keputusan MK yang kemarin dibacakan, yang kesimpulannya menolak semua permohonan keadilan dari pihak pemohon. Tapi ya udahlah, namanya kita hidup bernegara ya harus berbesar hati menerima keputusan MK. Walaupun sebagian pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar boleh dong bersedih. Anyway, life must go on, hidup harus terus berjalan teman-teman. Kita harus move on dan terus berjuang menjaga nilai-nilai yang kita yakini benar. Mas Ganjar dan Prof Mahfud dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah memberikan contoh yang baik dengan berbesar hati menerima keputusan MK dan mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dalam sambutannya di berbagai media, Mas Ganjar mengucapkan kalau kompetisi pemilu sudah selesai dan saatnya pemimpin terpilih untuk siap-siap bekerja menyelesaikan berbagai macam permasalahan bangsa yang seabrek-abrek ini. Kita lihat di depan mata kita, kalau kondisi negara kita sedang nggak baik-baik aja. Contohnya harga bahan pokok banyak yang naik nggak kira-kira. Padahal lebaran kan udah lewat ya. Kalau dari yang gue denger nih, dari beberapa orang, kenaikan bahan pokok ini disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kalau nilai tukar rupiah melemah, harga barang-barang impor biasanya pasti bakal melonjak jauh tuh. Soalnya sekitar 90% impor Indonesia terdiri dari bahan baku untuk aktivitas produksi dalam negeri, merujuk catatan LPM Universitas Indonesia. Kata Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMMI juga mengatakan pelaku usaha dalam asosiasinya membutuhkan banyak sekali bahan baku impor. Karena itu, melemahnya kurs rupiah membuat biaya produksi dan ongkos logistik para pengusaha makanan dan minuman itu melonjak. Kata Adi seperti yang dilaporkan di kantor berita Antara. Akibatnya, harga barang-barang akan meningkat sehingga konsumen ikut jadi korban. Jujur aja sih, gue masih belum ngerti ya, kenapa dampaknya dolar itu kok begitu kuat banget ke perekonomian Indonesia. Bahkan kalau lo semua inget nih, peristiwa reformasi 98 itu awalnya karena rupiah yang melemah gila-gilaan kan. Kenapa ya bisa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, kalian bisa komen di bawah. Nah, karena banyak banget nih informasi yang gue dapat soal ini. Contohnya adalah ada yang bilang kalau rupiah melemah karena MK dalam tanda kutip nih kalah. MK dianggap kalah oleh tekanan-tekanan dari kekuasaan yang gelap mata. Karena ada yang lucu, ketika dalam putusan MK menyebutkan kalau presiden tidak terbukti melakukan nepotisme. Gue aja sampai bingung, apa sih yang bikin MK begitu percaya diri bilang begitu? Padahal kita semua udah tahu kan, kalau anak presiden ikutan dalam kompetisi dan yang meloloskan adalah adik ipar presiden dan keputusannya sudah diputuskan melanggar etika. Hal seperti ini yang membuat banyak orang beranggapan, jangan-jangan para hakim MK juga sudah dalam tanda kutip nih tersandra. Nah, karena benteng konstitusi dianggap dalam tanda kutip nih kalah, maka banyak pihak yang mau berinvestasi jadi mikir 1000 kali. Karena mereka nggak bisa berpegang pada sistem hukum, tapi mereka harus bersandar pada penguasa yang setiap 5 tahun sekali bisa berganti. Dan sebagai pengusaha, tentu nggak mau dong bisnisnya cuma berumur 5 tahun aja kan. Tapi kelihatannya saat ini sangat susah buat mereka bisa mengandalkan sistem hukum. Dan kebanyakan mereka juga nggak terlalu suka bergantung atau terlalu menjilat penguasa lah. Jadinya banyak investor wait and see dulu nih. Atau bahasa sederhananya, mau nggak lah. Apalagi udah ada urusan geopolitik internasional di mana perang makin memanas di Timur Tengah. Ditambah kelakuan para petinggi negara Konoha yang makin susah dipercaya.
Siapa juga yang nekat berani investasi besar di Indonesia sekarang ini? Bahkan perusahaan sebesar Apple aja nih, saat ini cuma berani investasi senilai 1,6 triliun doang kan? Kenapa gue bilang doang? Ya karena di negara tetangga kita, Vietnam, nilai investasi mereka sampai 256 triliun. Jauh banget kan bedanya? Padahal udah ketemu presiden yang oleh sebagian orang sudah dianggap seperti malaikat. Masa cuma dapat 1,6 triliun? Apa mungkin karena presiden kita sudah kekurangan wibawanya? Jadi banyak yang mulai ragu nih, mau investasi di Indonesia. Jadi persoalan bangsa ini udah banyak banget. Dan semua seperti bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Ini adalah masalah-masalah yang penting dan harus diselesaikan oleh pemimpin mendatang. Dan akhirnya, gue sebagai pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud harus ikut berbesar hati menerima keputusan MK juga. Dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Dan sekaligus permohonan maaf gue nih, kalau konten-konten gue ke depannya akan berisi lebih banyak kritikan daripada puji-pujian. Ya, karena pejabat kalau nggak mau dikritik sama rakyat, ya jangan jadi pejabat. Oke, sekian dulu dari gue Iwan Chan. Sampai jumpa di channel talk berikutnya. Bye!